bisa kita DM-an ya di IG ya. Pak Yai, apakah Lailatul Qadar semua orang mendapatkan atau hanya yang menghidupkan malam saja? Ya, secara persis tidak disebutkan apakah semua orang atau tidak. Tapi yang penting Rasulullah memerintahkan kita untuk menghidupkan malam Ashrul Awakhir. Jadi terutama di malam-malam ganjil, menghidupkannya tidak harus misalnya dari jam 12 sampai pagi gitu ya. Kita harus mempersiapkan juga misalnya dari jam habis sholat taraweh kita langsung istirahat, nanti malam bangun jam 12 atau jam 1 atau jam 2 atau jam 3 nggak apa-apa, langsung bangun dan langsung berangkat ke masjid misalnya, itu luar biasa ya. Dan tadi itu saya sudah sampaikan, menurut Imam Syafi'i iktikaf itu tidak harus tinggal di masjid selama beberapa hari. Kita datang untuk menunaikan sholat atau membaca Al-Quran di masjid itu sudah dihitung sebagai iktikaf ya. Tentunya tidak semua orang tidak semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena orang-orang pilihan itu yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Terutama dari niatnya, dari kegigihannya, dari kesiapannya, keikhlasannya, itu semua Allah Maha Tahu lah. Sehingga Allah akan memberikan kepada orang-orang mayyasha, siapapun yang dikehendaki ya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah tentu tidak akan mendapatkannya. Dan supaya kita dikehendaki oleh Allah itu ya kita harus mencari ridhonya ya. Harus mencari ridhonya, harus meminta dengan mulihin, harus benar-benar terus meminta, Allahumma rzuqni Lailatul Qadar, Allahumma rzuqni Lailatul Qadar, Allahumma rzuqni Lailatul Qadar, ya Allah berikan aku Lailatul Qadar ya Allah gitu. Itu sering-sering dibaca ya. Yang berdoa aja belum tentu dapat, apalagi yang tidak berdoa ya. Tapi yang penting kita harus berusaha saja, semangat kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Mas Bang Mus, tadi saya sudah sampaikan, apa ada zakat penghasilan per bulan ya. Itu tadi, ini namanya zakat profesi Bang Mus ya. Zakat profesi ini baru ada di muasir, di mutaakhirin ya. Kalau yang membolehkan zakat profesi ini salah satunya adalah Yusuf Qaradawi. Jadi kenapa? Karena memang masing-masing profesi itu memiliki penghasilan, dan penghasilan itu ya harus dikeluarkan zakatnya gitu. Karena itu sama dengan profesi petani, profesi peternak gitu. Karena memang mereka harus mengeluarkan zakat dari taninya. Peternak harus mengeluarkan zakat dari ternaknya. Nah, PNS ini termasuk profesi yang setiap bulan pasti akan ini. Cuman perbedaannya, kalau zakat profesi ini tidak harus menunggu haul dan tidak harus menunggu nisab. Kapan dia turun, tanggal 30 misalnya, ya sudah, di situ langsung dipotong 2,5%. Begitu ya Mas Bang Mus BDN. Bayi yang meninggal di bulan Ramadan, apa wajib zakat fitrah ya? Beberapa ulama mengatakan bahwa bayi yang meninggal dunia itu kalau di bulan Ramadan maka dia tidak perlu membayar zakat ya, kecuali kalau dia meninggal di akhir bulan Ramadan, di malam takbiran lah ibaratnya ya. Kalau malam takbiran itu kan berarti sudah masuk Syawal, tapi masuk di bulan Ramadannya gitu ya. Maka dia
wajib dikeluarkan zakat fitrah. Tapi ada pendapat juga yang menyatakan bahwa bayi yang meninggal di bulan Ramadan, maka baru lahir atau ini yang lahir meninggal atau dia sudah pernah hidup sebelumnya. Kalau dia sudah pernah hidup sebelumnya, misalnya sebelum Ramadan dia sudah hidup dan meninggal pada bulan Ramadan, maka dia memang tetap wajib berzakat, ya, wajib dizakati fitrah, ya. Begitu ya, Mas Khawaizim, ya, Muhaidimul ilm, ya. Wallahu a'lam. Harus disucikan ya. Kalau merasa jijik misalnya, maka ya harus disucikan gitu. Kecuali kalau memang tidak tahu apa namanya tetesannya di mana. Nah, kalau tidak diketahui ya berarti bagian itu menjadi najis ain misalnya, yang cukup disiram saja, udah dibiarkan dia akan kering dan udah otomatis dia akan suci dengan sendirinya. Begitu ya Mbak Caca ya. Tapi kalau saya muntah di kamar mandi, lalu masa tiba-tiba muntahnya pindah keluar. Nah itu dia. Apakah memang itu benar-benar apa muntahan atau jangan-jangan bekas dari apa itu namanya makanan yang berlendir itu ya. Kalau yang pasti kalau memang tidak yakin bahwa itu adalah muntahan atau hal yang najis ya nggak ada masalah ya. Tapi lebih amannya kalau itu sebetulnya disiram begini aja, kalau tidak kelihatan dan tidak diketahuan di mana daerah perluasannya di situ ya, diketahui titiknya di situ gitu, tapi nggak kelihatan ya sudah disiram saja gitu. Itu sudah nanti suci dengan sendirinya dengan dibawa oleh udara atau angin. Yang penting sudah disiram maka dia najisnya akan hilang sendiri. Wallahu a'lam. Seorang ibu mengimami anak laki-laki itu hingga umur berapa batasannya? Sebetulnya anak laki-laki kalau masih belajar nggak ada masalah ya. Kalau dia belum mumayyiz ya belum mumayyiz itu belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Nah itu masih nggak ada masalah dan itu tidak dihitung sebagai jamaah sebetulnya karena memang dia belum mumayyiz. Mestinya diajarkan dari awalnya jangan kebalik. Sudah diajarinya laki-laki itu sebagai imam, dia yang mengimami. Gak apa-apa kita menjadi imamnya aja buat latihan. Ya, melatih dia. Dia suruh membaca Al-Fatihah, suruh membaca ayat-ayat pendek, ya surat-surat pendek. Itu untuk melatih bahwa dia yang menjadi imam, bukan dibiasain dia sholat di belakang ibunya. Itu awal yang salah gitu. Awal yang salah bahwa harus dipatrikan ya Mbak Nuri di dalam benaknya anak laki-laki bahwa dia adalah seorang pemimpin dan dia yang menjadi imam, bahwa wanita itu tidak boleh mengimami laki-laki, disampaikan saja gitu ya. Dan sesekali atau dua kali atau sering juga nggak apa-apa mengorbankan waktu ngajarin anak-anak, yuk misalnya yang laki-laki yuk Asep yuk kita sholat dulu gitu misalnya ya. Kemudian sholat, ya udah otomatis dia kan nggak terhitung karena kita cuman melatih dia saja. Nah, yang penting dia bisa membaca bacaan sholat, iftitah, takbiratul ihram, al-fatihah, surat pendek, ruku, sujud dan seterusnya saja itu dalam rangka melatih. Nah, jadi intinya begitu, jangan kalau memang dia mau dilatih lagi.
dia punya saudara perempuan yang tidak jauh umurnya dengan dia, sudah dia disuruh jadi imam untuk saudara perempuannya. Kakaknya atau adiknya nggak apa-apa. Gitu ya Mbak Nur ya. Wallahu a'lam. Bagaimana ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar? Tadi sudah saya sampaikan ya. Saya sampaikan bahwa di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu apa ya? Itu disebutkan bahwa malaikat Jibril itu akan menyalami orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan disalami oleh malaikat, dan ketika malaikat itu menyalaminya, maka dia akan merasa merinding, ya, bulu-bulu kuduknya akan bangun, kemudian hatinya jadi lembut, hatinya jadi merasa benar-benar berbeda dari biasanya. Kemudian matanya tiba-tiba mengalirkan air mata gitu. Itu pertanda, salah satu tanda bahwa dia telah disalami oleh malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril itu menyalaminya, berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Itu di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang harus dijadikan benar-benar itu bahwa kita bagaimana menghidupkan Lailatul Qadar itu ya. Itu yang kita coba baca di dalam ini Syekh bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau punya kitab namanya Nihayatuz Zain. Di dalam kitab ini di jilid 1 beliau menjelaskan maratibu ihya'iha salasatun, ya, bahwa tingkatan dalam menghidupkan Lailatul Qadar itu apa saja. Ya, beliau menyebutkan ada 3 tingkatan. Yang tertinggi itu adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan melakukan sholat. Itu level tertinggi. Kalau kita menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat lail, ya, maka kita menghidupkannya dalam posisi di level tertinggi. Kemudian level yang pertengahan itu adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan zikir. Ya, dengan zikir. Kalau level yang paling tinggi tadi sholat, kalau yang sedang pertengahan itu dengan zikir. Wa dunya wa ya yusalliya al-isya. Dan yang paling rendah tingkatan wahya ayyusalliyal isya fi jama'atin was subhi fi jama'atin wal amali fiha khairun minal amal fi alfi syahrin. Tingkatan terendah adalah dengan melaksanakan sholat dan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu paling rendah banget. Ya, paling rendah banget wujud dari menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan mengerjakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Melakukan hal tersebut pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam-malam lainnya selama 1000 bulan. Ya, kalau kita 1000 bulan melakukannya seperti itu, sholat terus menerus atau berzikir terus menerus, atau kita sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah selama 1000 bulan, itu masih kalah dengan ketika kita melakukannya sekali saja tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan orang yang melakukannya akan mendapatkan keutamaan meski tidak menyaksikan, ya. Jadi wa yanalul amil fadlaha wa illam yattali'u 'alaiha 'alal mu'tamad.
Jadi orang yang melakukannya, jadi melakukan tingkatan-tingkatan tadi, sholat, menghidupkan malam Lailatul dengan sholat, menghidupkan Lailatul Qadar dengan zikir, menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, pelakunya akan mendapatkan keutamaan meskipun tidak menyaksikan peristiwa tertentu yang spesial pada malam itu, gitu ya. Meskipun dia tidak mendapatkan tanda-tanda, ya pokoknya gampangnya meskipun dia tidak mendapatkan eh, inti dari Lailatul Qadar itu, ya. Itu menurut pendapat yang muktamad. Alal muktamad itu menurut pendapat yang bisa dijadikan dasar atau landasan. Mas Soglek, terima kasih mawarnya. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih baik lagi, dengan kebahagiaan dan kemurahan. Ya. Jadi intinya kalau mau menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita harus selalu husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, akan memampukan kita untuk bisa melakukan qiyamul lail, ya, untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan maksimal. Jangan lupa upayakan untuk terus mendapat kita dalam keadaan suci. Satu, kedua, bersedekahlah. Malam hari itu bersedekah sebanyak-banyaknya kita mampu dan sesering-seringnya. Habis isya atau pas habis maghrib, terutama habis isya ya, itu karena sudah masuk malam dan malamnya itu termasuk udah ihyaul Lailatul Qadar, itu Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar itu sudah waktu masuk isya sampai fajar itu menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan dari sejak itu sebanyak-banyaknya kita bersedekah, ya. Saya bingung Pak Ustadz kalau malam itu sedekahnya kemana. Nggak usah bingung, sekarang fasilitasnya sudah banyak, ya. Bisa pakai kris, kita bisa pakai transfer, bisa pakai, jadi kan kalau masjid-masjid itu punya ini ya, punya saluran tersendiri untuk menerima zakat atau sedekahnya. Kalau kita juga punya untuk pesantren Al-Mahira, misalnya mau di zakatnya, bukan zakatnya, zakatnya boleh ya, karena untuk fisabilillah, atau sedekahnya mau diberikan atau mau dikirimkan buat pesantren Al-Mahira, ahlan wa sahlan, ya. Jadi pada prinsipnya sebanyak-banyaknya kita bersedekah. Karena apa? Kalau kita bersedekah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu luar biasa, ya. Tinggal ngitung aja, kalau misalnya pada malam hari itu sedekah kita dihitung, dilipat gandakan, yang paling rendah saja 10 kali lipat, ya. 10 kali lipat itu dilipat gandakan. Maka 10 kali lipat itu kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia akan dikalikan dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Ya. Itu intinya. Terus banyak-banyak berzikir, banyak-banyak juga sholat. Ya, sholat sunnah. Insya Allah, ya, Lailatul Qadar tahun ini kita bisa dapatkan, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau sudah bayar zakat profesi, apakah masih wajib membayar zakat mal? Enggak lagi, karena sudah diambil sebelumnya, kan. Jadi prinsipnya tidak menunggu haul dan nisabnya, karena sudah diambil, begitu dapat langsung dikeluarkan, begitu dapat langsung dikeluarkan. Jadi sudah tidak perlu lagi, misalnya sudah terkumpul dari gajinya misalnya 100 juta, apakah dikeluarkan lagi zakatnya? Nggak perlu dikeluarkan zakat malnya lagi karena sudah diambil di awal. Begitu ya Mbak Rita, ya. Wallahu a'lam.
Apa benar kalau BAB kotorannya udah keluar naik lagi batal? Gimana madhab yang gampang? Eh, setahu saya kalau kotoran udah keluar dia nggak bakal masuk lagi. Pasti dia akan terpotong otomatis. Itu hebatnya Allah. Ya. Jadi kalau sudah keluar gitu misalnya, dia nggak mungkin dia akan masuk begini, pasti akan terpotong, udah otomatis terpotong. Ya, itu anggapan saja dia akan masuk. Ya, jadi pada prinsipnya kalau madhab Syafi'i sesuatu yang masuk, pokoknya ada sesuatu baik itu makanan atau bukan makanan ke dalam rongga tubuh kita maka bisa membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau BAB itu nggak membatalkan puasa, ya intinya naik itu nggak mungkin masuk lagi aja. Prinsipnya itu karena memang dia sudah kepotong dengan alat yang otomatis tuh pada saat mencengkram begini nih lubang dubur udah otomatis memotong dan nggak mungkin yang keluar itu dia masuk gitu loh. Ya begitu ya Mas Andrex. Wallahu a'lam. Apakah warisan orang tua harus dibagi? Iya, warisan itu harus dibagi. 3 saudara, laki-laki 1, 3 saudara laki, 1 perempuan. Ya, maka ya itu dibagi masing-masing yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Ya, itu kalau itu ya yang yang ditinggalkan ada 3 saudara dan 1 orang perempuan. Memang menurut Islam kalau ini ya berdasarkan kajian itu pembagian waris menurut Islam itu udah paling adil. Meskipun beberapa orang mengatakan nggak adil. Kenapa perempuan dapat 1 bagian? Udah nggak relevan lagi katanya. Oh, Allah yang mengatur kok ya. Kalau Allah yang sudah yang mengatur nggak mungkin nggak adil. Itu justru letak keadilannya ada di situ. Jadi prinsipnya warisan itu dibagi kalau laki-laki dapat 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Gitu ya Mas Lawang Kuari. Wallahu a'lam. Kalau baju kena ompol kucing, terus kalau nyuci harus dipisah apa najis. Ya kalau kena ompol kucing ya jadi kalau kotoran gitu ya kalau kena supaya tidak menyebar ke tempat yang lain selain dia bau ya, kencingnya kucing itu bau, maka kalau tidak dipisah pasti akan kena kemana-mana, apalagi kalau nyucinya nggak sampai maksimal bersihnya, itu sampai kering pun masih akan bau kecium bau kencingnya ya. Ada yang mengatakan kencing kucing itu nggak najis gitu ya, tapi ya pada prinsipnya ada pendapat ulama yang mengatakan memang kencing kucing itu ya najis. Gitu ya, Mas Andrex ya. Wallahu a'lam. Nggak usah terlalu dipikirkan Mbak Caca ya untuk was-was seperti itu. Yang penting najis itu tidak membatalkan puasa, 1. 2, najis itu tidak membatalkan wudhunya. Jadi intinya ketika menginjak misalnya najis, apapun itu najis, segera bersihkan dan tidak perlu mengulangi wudhunya karena wudhunya tidak batal. Ya, kalau masih ada ragu-ragu was-was, tinggalin saja, itu dari setan. Ya.
Pokoknya kalau ada was-was seperti itu, min syarril waswasil khannas, ya, baik dari setan maupun dari manusia, tinggalin saja. Kalau kita sudah yakin, aku yakin bersih, nggak ada lagi najis di dalam kakiku misalnya, ya sudah. Enggak, kalau masih di otak-otik lagi sama setan, kamu nih masih ini, udah kamu ini dulu, belum sah kamu, ya kayak udah kalau gitu tinggalin saja. Berpegang pada kaidah usuliyah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa digugurkan dan tidak bisa dihapuskan oleh keraguan. Berpegang saja sama yang kita yakini. Oh, saya belum kentut. Udah, kalau kita yakin bahwa kita belum kentut, nggak apa-apa, sholat saja karena kita masih punya wudhu. Wallahu a'lam. Bayar zakat lebih baik diberikan tetangga sekitar atau saudara yang sama-sama orang miskin. Yang konsep dasar zakat itu atau sedekah itu diberikan kepada orang terdekat dulu, ya. Orang terdekat yang tidak berada dalam tanggungan kita, ya. Dia boleh, misalnya kita punya sepupu yang dia miskin, dia nggak bisa menghidupi dirinya atau keluarganya, berikan meskipun dia posisinya lebih jauh dari tetangga kita, ya. Kalau saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita itu sudah kebagian, baru setelah itu ke tetangga sekitar, ya. Tetangga sekitar sudah selesai, sudah terbagi semua, baru melebar ke RT-RT yang lain. RT-RT yang lain sudah oke semua, ke RW-RW yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya Mas Harul Asy'ari. Wallahu a'lam. Nggak harus diundur, nggak apa-apa. Jadi kalau kalau mau dapat keutamaannya, sholat taraweh lah bersama imam. Karena man qama man sholla man qama qiyamal lail ma'al imam, ya, hatta yansorifa. Kalau barang siapa yang mengerjakan sholat taraweh bersama imam sampai imamnya itu pulang, maka kutibalahu qiyamul lailah. Maka dia ditulis, dicatat mendapatkan seperti qiyamul lail penuh, semalaman penuh. Nah, itu satu. Baru setelah kita sholat selesai, sampai witir sudah kita lakukan, baru kemudian di malam harinya kita sholat lagi, tahajud, boleh. Ya, tahajud boleh setelah itu. Karena Rasulullah Rasulullah kan sholat witir kadang-kadang sebelum tidur, kadang-kadang setelah tidur. Ya, qiyamul lail juga terus. Jadi kalau kita bangun malam, kalau di beberapa masjid itu kan mengadakan sholat qiyamul lail berjamaah, ya, nggak apa-apa, ikut itu saja. Sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah sholat misalnya sudah full lah ibaratnya sholat, lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Al-Quran sudah banyak, misalnya sudah berapa juz, ganti dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Nah, itu sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika malam Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Kalau dahak, ya, sudah ada di mulut, ya, terutama yang keluar dari hidung atau dari arah otak gitu, atau dari paru-paru keluar, kemudian sudah masuk ke dalam mulut, kemudian kita telan, maka itu membatalkan puasa. Nah, jadi gitu ya Mas Daf, ya. Kalau
ada dahak, buang, jangan ditelan. Kalau ditelan membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Apa benar perempuan warisannya cuma sedikit dari laki-laki karena perempuan nggak perlu bayar nafkah? Ya prinsipnya alasannya wallahu alam ya, karena ini Allah yang mengatur. Laki-laki itu dapat 2 dan perempuan dapat 1. Ya, kalau mau dibilang misalnya itu adalah tafsiran dari ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu memang menjadi pemimpin bagi perempuan. Dia yang memimpin, dia yang mengurus tentang jalannya rumah tangga, dia yang harus menafkahi, dia yang harus itu. Nah, itu salah satu penafsiran dari ayat Al-Qur'an, karena laki-laki itu termasuk yang menafkahi perempuan, sehingga dia mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan. Itu adalah tafsirannya. Wallahu a'lam. Masa dalam Islam lebih mengedepankan akal atau hati? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Suatu ketika Islam mengedepankan otak, akal. Satu waktu dia lebih mengedepankan hati. Tergantung kondisinya. Sholat misalnya. Sholat itu tidak bisa diakalkan, tidak bisa dilogikakan. Kenapa kita harus sholat? Ya. Itu udah nggak bisa, karena memang ini ketentuan dari Allah dan kita harus terima. Dan inilah yang berkaitan dengan hati. Hati kita harus menerima, hati kita harus lapang. Ya, nih kalau ada beberapa hal yang memang bisa dilogikakan. Kalau bisa dilogikakan maka akal yang lebih dikedepankan. Jadi Islam itu tidak mana yang harus dikedepankan, mana hati atau akal, enggak. Kapan dia harus menggunakan akal, Islam akan lebih mengutamakan akal. Kalau harus menggunakan hati, ya harus hati dikedepankan. Tapi semuanya itu mudghah. Ya, mudghah itu hati. Jadi kalau manusia ini intinya ada di hati. Kalau hatinya baik, maka seluruh fisiknya akan baik. Jadi jasad rohani, ya, rohani dan jasadinya akan baik kalau hatinya baik. Prinsipnya itu. Wallahu a'lam. Kalau tidak tahu ya nggak apa-apa, karena nggak tahu persis ya, nggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya kita yakin muntahnya di luar kamar mandi, kemudian kita menginjak. Apalagi kalau kita punya anak kecil. Kalau anak kecil itu kan kadang-kadang kita punya dia makan makanan yang macam-macam lah, yang bisa jadi itu adalah makanan. Jadi nggak usah terlalu direpotkan dengan hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu, karena Allah pada prinsipnya ma'fu anhu untuk najis-najis yang kecil. Misalnya begini, kita ngelihat ada kotoran ayam misalnya, kemudian ada lalat hijau yang nempel di kotoran itu. Tapi setelah kita dekat, dia terbang, dan terbangnya ke baju kita, ya, ke baju kita. Kita nggak perlu cuci atau bersihin, nggak apa-apa, karena itu masih ma'fu anhu. Begitu ya Mbak Caca ya. Wallahu a'lam. Pak, saya was-was murtad. Kalau murtad mah bukan was-was ya. Murtad itu udah karena murtad itu adalah pengakuan dengan kesadaran, ya, bahwa dia keluar dari Islam, ya, bahwa dia menyatakan bahwa dia keluar dari Islam, itu namanya murtad. Bahkan kalau di dalam hadis Rasulullah misalnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalat. Ya, perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir itu ada di salat, ya. Terima kasih Mbak Anis Aufa. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih baik. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkan
sholat, maka dia termasuk fakot kafar, maka dia sudah kafir. Nah, kata kafir ini eh, ulama menafsirkannya bukan berarti dia keluar dari Islam, ya. Karena di dalam keyakinannya sholat, di keyakinan orang itu sholat itu masih wajib dan dia masih mempercayai bahwa Tuhan dia adalah Allah dan dia tidak menyatakan dia keluar dari Islam. Kecuali kalau dia secara terus-menerus kemudian meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, bahwa Allah itu enggak penting, Allah itu enggak satu, enggak esa, dan seterusnya, maka dia sudah keluar dari Islam. Kalau was-wasnya murtad itu gambarannya kayak gimana ya, Mas Zimu? Ya, wallahu a'lam. Perlu ada gambaran ya, Mas Zimu ya, kayak apa ini was-was murtad itu? Kalau dalam tahlilan, kenapa kok kita sering menyebut irhamna ya arhamar rahimin? Jadi irhamna ya arhamar rahimin itu satu ungkapan hati yang luar biasa. Ibaratnya kita sedang berada ya di bawah kekuasaan orang lah. Ya Allah, tolong ampuni saya, tolong sayangi saya, tolong kasih saya, gitu, kasihani saya Pak, gitu. Ibaratnya begitu. Irhamna itu kan gitu. Kasihani saya ya Allah, yang zat yang maha penyayang di antara para penyayang yang ada di muka bumi ini, gitu. Irhamna. Jadi doa yang seperti itu memang kita lebih baik kita sering-sering ucapkan, karena begini, kalau apalagi kalau ditambahkan kemudian irhamna ya arhamar rahimin birahmatika, apa yang kita mau nih ya, birahmatika nastaghitsu misalnya, ya Allah dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu, atau birahmatika nasta'inu, dengan rahmatmu aku minta bantuanmu ya Allah, atau birahmatika nastaghfiru, ya Allah dengan rahmatmu aku meminta ampunan kepadamu. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada sebuah cerita ketika Nabi Musa diminta oleh seorang wanita yang sudah lama menikah tapi nggak punya keturunan, dia minta supaya, wahai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, aku mau memiliki keturunan. Maka Nabi Musa datang menemui Allah dan menyampaikan, ya Allah, si fulan pingin dia engkau berikan keturunan. Tapi Allah bilang bahwa saya sudah menetapkan dia wanita yang tidak akan melahirkan, gitu ya. Dia mandul gitulah ibaratnya. Maka Nabi Musa kembali lagi dan menemui wanita itu, wahai si fulanah, bahwa Allah sudah menetapkan untukmu mandul. Jadi kamu nggak punya anak. Dengan perasaan bersedih, wanita itu pulang dan dia tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan. Ya, maka salah satu yang sering dibaca oleh wanita tersebut adalah ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Rahim itu. Nah, beberapa tahun kemudian wanita itu datang menemui Nabi Musa dengan menggandeng seorang anak. Nabi Musa bertanya, siapa wanita itu wahai fulana? Siapa anak itu wahai fulana? Maka wanita itu menjawab, ini adalah anakku. Musa terkaget ya, dan terheran, nggak mungkin karena Allah sudah menetapkan mandul untukmu. Maka Nabi Musa kemudian menemui Allah dan bertanya lagi, wahai ya Allah, engkau sudah tetapkan wanita si fulanah itu mandul, kenapa dia bisa punya anak? Maka Allah menyampaikan, wahai Musa, aku memang sudah menetapkan dia mandul, tapi dia terus gigih dengan mengucapkan ya Rahim, ya Rahim, ya.
Setiap kali dia membaca ya Rahim, ketetapanku itu, rahmatku itu melampaui dari apa yang sudah aku tetapkan. Sehingga dengan banyaknya dia membaca Ar-Rahim, ya Rahim itulah kemudian aku memberikan kepadanya keturunan. Itu salah satu kelebihan dari nama Allah Ar-Rahim itu ya. Begitu ya Mas Andrex. Wallahu a'lam. Tapi saya juga kena was-was. Ya, was-was murtad ini saya belum punya gambaran seperti apa was-was murtad itu ya. Yang pasti gini, selama kita punya keyakinan bahwa saya yakin Allah itu Tuhanku. Dia satu, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia maha kuasa, dia maha hebat, dia maha memelihara, mencipta. Maka nggak ada di situ was-was gitu ya. Maksudnya itu yang harus diinikan. Was-wasnya seperti apa sehingga kok sampai punya pikiran was-was murtad gitu. Mazimizun, mazimzimu.